dengan Bu Dewi sudah masuk ke tema 2. Kita akan belajar IPA, materi sistem pernafasan pada hewan dan juga manusia. Jangan lupa siapkan pensil dan buku tulismu untuk mencatat materi yang penting ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA, tema 2, subtema 1. Kelas 5, SDN Sememi 1, Surabaya. Mau belajar apa ya kita hari ini? Hari ini kita akan belajar sistem pernafasan pada hewan dan juga pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan pada manusia. Sedangkan tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dengan baik. Sistem pernapasan pada hewan. Hewan seperti manusia yang juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernapasan hewan berbeda dengan jenisnya. Yuk cari tahu ada apa saja. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, seperti inilah gambarannya. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spiracle tadi. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari dalam darah. Insang juga berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan air. Salah satu contohnya adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang
Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulitnya. Permukaan kulit katak selalu basah agar mudah menyerap oksigen dari udara. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, bunglon, buaya, dan juga biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, yaitu membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan juga untuk memperkeras suaranya. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu yang pertama adalah mamalia darat, contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda. Selanjutnya adalah mamalia air, contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia darat. Alat pernapasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sekarang perhatikan gambar kuda di sebelah ini. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta dengan uap air. Nah, kita sudah belajar sistem pernapasan pada hewan. Mau belajar apa lagi ya kita sekarang? Sekarang, ayo kita belajar sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh.
Organ pernafasan manusia yang pertama terdiri dari hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring, atau jakun yang terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronchiolus, yaitu merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir adalah alveolus yang terdapat di dalam paru-paru, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru, dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Bernafas membutuhkan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan yang utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Apakah kamu sudah paham? Jika kamu belum paham, jangan ragu untuk bertanya pada orang tua dan gurumu ya. Setelah itu, ayo kerjakan tugas kalian dengan teliti.